Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Bulan Ramadan ini salah satu bulan yang dirindukan oleh semua umat, terutama umat Islam. Namun perlu diketahui bahwa di dalam bulan Ramadan tidak menutup kemungkinan mungkin ketika kita sakit harus bagaimana. Sedangkan dalam kondisi keadaan sakit kita membutuhkan obat, terutama untuk menyembuhkan. Nah, bagaimana ketika kita dalam kondisi keadaan sakit kemudian kita harus disuntik? Batalkah suntikan itu? Selagi suntikan itu tidak masuk kepada lubang yang ada, itu diperbolehkan dengan persetujuan dari pihak pasien, apakah pasien mau atau tidak. Seperti halnya infus dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu seperti memasukkan sesuatu pada lubang yang ada, seperti telinga, mulut, hidung. Itu pun selagi dalam kondisi keadaan darurat. Karena di dalam fikih ada sebuah kalimat, kullu qaidatin mustasnayat. Setiap sesuatu pasti ada pengecualiannya. Kecuali memang harus secara medis harus dimasukkan lewat lubang telinga atau hidung, ya apa boleh buat. Cuman mohon maaf, ini pada umumnya orang kalau dalam kondisi keadaan sakit, untuk menjaga rasa sakitnya pun sudah sangat-sangat luar biasa sekali, apalagi kita harus menahan sakit dari obat dan lain sebagainya. Dikarenakan semuanya ingin sembuh, semuanya ingin sehat, tapi kalau tidak mampu yang kaitannya dengan urusan puasa, ya kita tidak harus dipaksakan untuk berpuasa. Karena semua dalam kondisi keadaan darurat itu pun dimaafkan oleh Allah. Lah bagaimana kalau yang namanya inhaler, satu obat yang harus dimasukkan ke hidung, apakah bisa membatalkan puasa? Kalau secara fikih itu jelas bisa membatalkan puasa, ya. Tapi bagaimana si pasien ini, apakah pasien ini mau berpuasa atau tidak? Kalau pasien ini mau berpuasa berarti dalam kondisi keadaan darurat. Tapi kalau pasien ini tidak berpuasa, ya tetap bisa membatalkan puasa. Padahal sih Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena sakit itu juga merupakan sebuah ujian. Ya, kalau kita bisa menerima dengan baik, kita bersabar, insya Allah di balik itu pasti ada kenikmatan yang lebih, terutama kebahagiaan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Yang jelas itu bisa membatalkan puasa karena memasukkan ke hidung, ya, ke lubang hidung. Lah sekarang bagaimana kalau obat tetes mata, ya, kemudian tetes hidung, tetes telinga, itu pun dikembalikan kepada darurat. Ya, kullu qaidatin mustasnayat, di dalam usul fikihnya ada, apabila ada sesuatu, apabila ada hal yang lain, maka boleh menggunakan, tapi dalam kondisi keadaan darurat. Kalau pasien ini bersikeras untuk berpuasa, saya tidak mau membatalkan puasa, pokoknya yang penting saya minta diobati harus sembuh dan tidak membatalkan, saya tidak mau batal untuk puasanya, yaitu berarti dalam kondisi keadaan darurat. Meskipun secara umum itu tidak diperbolehkan, karena memasukkan sesuatu pada lubang yang ada itu bisa membatalkan puasa. Tapi karena si pasien ini bersikeras minta supaya terus, yaitu kembalinya ke dalam kondisi keadaan darurat.
Nah sekarang bagaimana kalau kita berbicara tentang masalah obat kumur? Karena medis mengharuskan ini harus berkumur. Selagi berkumur itu tidak tertelan, seperti orang-orang yang menjalankan ibadah puasa kan ketika wudhu kan mereka juga berkumur. Selagi tidak tertelan itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Lah kalau memasukkan sesuatu lewat dubur, ya, ini juga bisa membatalkan puasa. Karena memasukkan sesuatu pada lubang yang ada. Dikembalikannya lagi kepada yaitu tadi karena darurat. Kalau yang kaitannya dengan cuci darah pada pasien yang ginjal, ini kan berarti suntikannya tidak lewat sesuatu yang lubang yang ada, yaitu tidak membatalkan puasa. Kembalikan kepada pasiennya, pasiennya mau berpuasa apa tidak. Kalau pasiennya mau berpuasa tetap bisa dijalankan dan tidak membatalkan puasa. Kemudian tadi masalah swab, ya, masalah swab itu ya tidak membatalkan puasa karena tidak ditelan, tidak masuk ke dalam, hanya cuma ngecek dari lingkungannya itu boleh. Swab sama halnya seperti tadi berkumur, nah itu kan dikeluarkan lagi, nggak ditelan. Swab pun begitu, ya, karena tidak ditelan maka tidak membatalkan puasa. Dengan demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka berusaha semaksimal mungkin agar kita selalu sehat dan sehat. Sementara itu dulu aja Bapak Ibu, para pemirsa. Sekali lagi saya sebagai rohaniawan Rumah Sakit Umum Kardina Kota Tegal, salam sehat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.